Halo, sahabat Madu CLB. Ketemu lagi dengan channel kita Madu CLB. Kali ini kita masih berada di pusat penangkaran madu CLB. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau kalau di Jambi biasa disapa oleh masyarakat Jambi, oleh kawan-kawan komunitas UMKM dengan sebutan Mr. P. Beliau ini adalah salah satu pendiri pemerkasa komunitas Go Export. Nah, kita tunggu kehadiran beliau sebentar lagi. Halo, assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Mr. P. Selamat datang. Ya, luar biasa. Saya baru datang ke sini melihat ya begitu banyak ya tempat-tempat penangkaran ini. Saya jadi tak semangat ini, luar biasa Pak Budi ini. Ya. Ya, Nah, ini sahabat Madu CLB. Ini beliau Mr. P. Sebelumnya tolong diperkenalkan dulu kepada sahabat-sahabat Madu CLB. Oke. Halo sahabat Madu CLB, ya saya Mr. Pai. Saya salah seorang entrepreneur ya, dan kebetulan saya juga salah seorang pendiri komunitas goexport.org. Nah, itu ada langsung websitenya goexport.org. Kami membina ya, melatih teman-teman yang mau menjadi eksportir ya. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini itu akan bisa membantu petani-petani, peternak-peternak ya seperti Pak Budi ini, mudah-mudahan menjadi eksportir Pak Budi. Ya. Iya. Nah, itu dia Mr. P. Berbicara madu dan ekspor tentunya ya kan. Kira-kira setelah Mr. P datang ke lokasi kita ini, nah kira-kira untuk madu itu ada nggak kans untuk bisa tembus ke pasar ekspor, artinya ke luar negeri gitu loh. Nah Pak Budi, benar sekali Pak Budi. Kalau kita bicara madu, itu seluruh dunia itu membutuhkan madu Pak. Nah seluruh dunia, bahkan agama kita pun, agama saya Islam itu mengatakan bahwa madu itu adalah makanan yang sangat menyehatkan. Nah bicara tadi kata Pak Budi kesempatan, sebenarnya madu itu punya kesempatan yang sangat luas. Saat ini pesaing kita yang sangat besar itu adalah dari Thailand. Nah, kenapa? Karena memang di Thailand itu pemeliharaannya, pengolahannya sudah melakukan dengan standarisasi internasional, standarisasi ekspor. Nah, bagaimana dengan Pak Budi sendiri nih? Nah, jadi dari kacamata peternak ya kan, peternak lebah yang menghasilkan madu, tentunya kita menghadirkan madu-madu yang berkualitas. Nah, ini kan saya nggak tahu nih, berbicara ekspor, dari kacamata ekspor, pasar ekspor, kira-kira nih yang dibutuhkan tuh madu berkualitas yang seperti apa sih yang harus kita penuhi gitu loh Pak. Oke, kalau bicara kualitas Pak, kalau bicara jenis madu ya, semua jenis madu itu terbuka pasarnya untuk ekspor. Tapi gitu saya bicara di sini adalah kualitas dari segi pemeliharaannya Pak. Terus dari apakah produk Pak Budi dan kawan-kawan di sini ini sudah memenuhi standarisasi dari Departemen Kesehatan. Nah, kalau bicara ekspor, syarat-syarat ekspor yang lain itu biasa, sama seperti izin-izin usaha segala macam, atau NIB atau CP atau legalitas itu sama. Tapi standarisasi bicara tentang madu itu kan bicara tentang makanan Pak, produk makanan. Nah, produk makanan ini memang di luar negeri itu mereka kan tidak mau asal terima barang-barang makanan dari luar kalau tidak ada standarisasi yang sesuai dengan kebutuhan atau yang ditentukan oleh mereka, begitu Pak Budi. Nah khususnya di Madu CLB nih Pak, seperti yang Bapak katakan standarisasi ya kan. Kalau di Indonesia ini menurut pengalaman saya yang sudah saya alami itu ya, memang sedikit ada kendala untuk di standarisasi untuk kita peternak ini. Kita baru ketemu nih linknya nih, ada lab yang khusus, memang dia kegiatannya itu salah satu fungsi lab itu meneliti madu-madu dari seluruh Indonesia nih. Dan lab ini
kebetulan sudah terakreditasi oleh lembaga KAN, Komite Akreditasi Nasional. Nah, kira-kira sampai sejauh itu bagaimana nih dari kacamata Mr. P? Oke, tadi bicara akreditasi. Nah, saya ingin bertanya juga ke Pak Budi nih. Nah, bagaimana dengan madu yang Bapak hasilkan di sini? Apakah sudah pernah masuk lab dan kalau sudah hasil uji cobanya seperti apa? Nah itu kita cari, kebetulan mulai dari BP POM, Depkes kita sudah masuk, dan terakhir ya kita nggak cukup berpuas diri di dua instansi ini, kita masukin ke lab tersebut yang sudah terakreditasikan, dan hasilnya sama-sama bisa kita bandingkan. Alhamdulillah semuanya bagus gitu loh. Nah, kalau di Indonesia ini kan ketika madu kita nih sampel masuk ke lab nih, hasil dari lab ini itu kan bukan ada keterangan madu ini palsu, madu ini asli, itu nggak ada ternyata. Jadi nggak seperti yang orang-orang awam pikirkan gitu kan. Masuk lab, pas keluar hasil labnya apa nih, asli atau enggak, sirupan atau enggak, oplosan atau enggak. Nah ternyata enggak seperti itu. Ternyata ada beberapa item-item yang diujikan. Nah disitulah kelihatan dari item-item itu indikasi madu itu bagus atau tidak gitu. Jadi dari segi kandungannya mungkin Pak? Iya benar. Jadi kandungannya ya. Nah ini begini Pak, saya jujur saya tidak punya kapasitas ya dalam menentukan madu ini layak ekspor atau tidak. Iya. Saya lebih ke hanya memfasilitasi atau membantu atau mengajak teman-teman, ayo kalau Kanda punya produk, ayo kita ekspansi pasar ke pasar yang jauh lebih besar, yaitu pasar mancanegara. Siap. Supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas ya, istilahnya kan gitu. Nah, kalau untuk standarisasi sendiri kan Pak Budi pasti lebih tahu nih. Misalkan madu Bapak ini kandungannya berapa persen, atau ada istilah-istilahnya kan, itu pasti ada. Nah, itu saya tidak paham, tapi kalau menurut Pak Budi itu memang sudah memenuhi standar ekspor, ya kita siap. Bapak kan sudah punya PT juga. Siap. Ya, kita tinggal memenuhi sertifikat yang diminta oleh di luar. Nah, tentu sebelum kita mau mengirim produk kita ke sana, atau kita harus tahu dulu bahwa setiap produk itu punya namanya HS code, Pak. HS code, Pak. HS code itu adalah Harmonized System Code. Jadi kalau kita sudah tahu HS code-nya madu, nah kita akan tahu aturannya. Nah, kita akan lihat aturan tentang madu ini seperti apa sih kalau mau diekspor. Ada nggak izin tambahan lagi, atau adakah dia izin karantina, atau harus punya sertifikat segala macam. Kalau gitu. Karantina pasti itu. Ya pasti ya. Artinya itu nanti Pak tertulis di aturan HS code tersebut. Jadi Pak Budi nanti, atau kita nanti bisa bantu nanti mencarikan HS code-nya tentang madu. Ya. Nah, itu Pak Budi. Nah, nggak cukup sampai di situ Pak. Saya pikir sebagai katakanlah saya ini masih awam kalau di dunia ekspor gitu kan. Dan ternyata nggak cukup di standarisasi SNI. Ternyata untuk tembus ke pasar-pasar Eropa seperti Belanda atau mungkin Amerika itu ternyata membutuhkan syarat lagi. Apa salah satunya, yaitu sertifikasi organik. Yang kita tahu ketika kita mendapatkan sertifikasi organik itu biayanya untuk sekelas UKM itu luar biasa besarnya. Dan saya sering melihat itu teman-teman kalau jualan, ini madu organik. Mereka nggak tahu di balik itu untuk mendapatkan sertifikasi organik itu anggaran yang kita harus keluarkan itu sekitar sekian puluh juta. Saya aja termenung Pak. Nih, ini gimana nih Pak kita nih Pak? Nah, inilah Pak ya. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ya, kalau kita bicara aturan, tadi Bapak bicara sertifikat organik, kita juga tidak bisa menjustis atau menghakimi, wah ini mahal, ini terlalu mahal. Mungkin saja prosedurnya atau prosesnya mungkin panjang, sehingga memakan waktu yang panjang, sehingga membutuhkan pekerjaan atau melibatkan banyak orang, sehingga
harus keluar kos yang mahal. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu. Tapi kalau kita sebagai petani atau sebagai pelaku di sini, saya yakin ini bisa kita siasati, Pak. Bisa kita siasati dengan apa? Dengan kita berkolaborasi sesama peternak di sini, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi kita berkolaborasi sesama peternak ini. Ya, misal kata Bapak tadi 10 juta. Mungkin kalau 10 juta bagi kita sendiri peternak seperti ini mungkin berat. Tapi kalau ada 10 orang yang bekerja sama, jadi berat nggak, Pak? Enggak. Nah, itu maksud saya. Jadi ayo kita bareng-bareng. Nah, kemudian apa? Kita bikin satu jenis dan dengan sistem pemeliharaan yang sama, kita maju bersama untuk mengurus sertifikat organik tadi, Pak. Oke, siap. Nah, jadi saya juga kebetulan pada saat ini ya, mungkin mudah-mudahan ini ditonton juga oleh sahabat-sahabat pelaku yang lain ya. Nah, inilah saatnya ya kita berkolaborasi, bersinergi kalau kita ingin besar. Bahkan saya punya impian, kalau Jambi ini sudah menjadi sentral madu di Indonesia, buyer-buyer akan berdatangan ke sini. Anda tidak akan repot-repot lagi, kita akan menjadi penyuplai madu ke mancanegara. Tapi kuncinya itu satu tadi, Pak, kolaborasi. Iya, Pak, benar, Pak. Itu, Pak. Karena kenapa? Ternyata ya itu dia tadi, Pak. Misalnya kita nih ada permintaan pasar ke Belanda, sertifikasi organiknya khusus untuk yang ke negara Belanda. Ini udah jalan. Ternyata ada permintaan lagi ke Amerika. Kita pakai sertifikasi yang ke Belanda, organik ke Belanda. Nggak bisa, ternyata anggaran lagi. Nah, itulah benar kata Bapak tadi. Kita sangat penting sekali itu berkolaborasi, bersinergi, dan ya yang terpenting kita buat satu visi dan misi, standarisasi harga. Oke, sekarang gini, Pak. Kalau bicara kolaborasi, kalau kita hanya menghibau kan susah. Nah, apakah Pak Pudi dengan teman-teman sini sudah punya asosiasi atau komunitas atau apapun namanya yang bisa merangkul teman-teman itu semua, Pak? Wah, alhamdulillah sudah, Pak. Kita punya ya asosiasi sejatinya nih yang namanya peternak lebah madu Indonesia itu. Dia berkumpul di suatu wadah asosiasi, yaitu Asosiasi Perlebahan Indonesia. Itu resmi, pembinanya langsung dari Kementerian Kehutanan. Asosiasi Perlebahan Indonesia. API itu DPP-nya. Nah, API membawahi beberapa cabang anak perusahaan, cabang organisasi daerah, yaitu APIDA. Nah, Jambi kebetulan Madu CLB sebagai tuan rumah membawahi Sumatera bagian selatan. Nah, luar biasa kan, Pak? Jadi APIDA ini bukan hanya khusus di Jambi saja? Bukan khusus di Jambi aja. Apa saja tuh provinsinya, Pak, yang di bawah? Yang sudah yang sekarang ini jadi progres ya kan, yang mungkin sebentar lagi kita akan pelantikan nih pengukuhan pengurus. Jambi itu membawahi Palembang, membawahi Bengkulu dan Bangka Belitung mungkin. Jadi ada tiga provinsi yang dibawahi oleh Jambi. Iya. Luar biasa ternyata. Nah, justru ini menjadi apa? Menjadi motivasi buat kita. Pusat sudah percaya ke peternak Jambi untuk membawahi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu. Nah, artinya apa? Harusnya kita di sini, ya Pak Budi, peternak-peternak di sini bersatu. Ayo besarkan APIDA ini. Nah, kemudian sudah besar nanti, baru kita akan banyak sekali solusi-solusi yang kita akan dapatkan di asosiasi tersebut. Jadi harapan kami ke depannya dengan asosiasi ini, kita mulai nge-branding daerah kita masing-masing dengan brand-brand yang positif. Jangan kita memberikan stigma negatif ke masyarakat tentang madu, sehingga nanti kita jalan di tempat aja, Pak. Kapan kita berbicara go ekspornya, kan begitu, Pak? Ya, inilah kelemahan kita selama ini, Pak Budi. Ya, kita selalu mengeksplor atau mengekspos hal-hal negatif yang ada di kota kita, di negara kita, sehingga kalau itu kita ekspos di medsos, yang namanya medsos itu tidak ada batas, Pak. Iya, benar. Ya, kalau di langit itu ada orang, ada manusia, orang langit juga akan bisa baca gitu ya. Iya, benar. Nah, artinya kalau kita mengekspos sesuatu yang negatif tentang Jambi, apalagi tentang permaduan gitu, perlebahan Jambi, itu akan dibaca oleh orang-orang di Amerika, di Eropa, di Afrika, dampaknya di Australia, itu, Pak, ya.
dampaknya mungkin ada satu oknum ya kan, memang oknum, tapi itu kita expose dengan cara berlebihan, dan dampaknya itu yang benar-benar lurus saja kena. Nah, inilah harus itu dipahami. mereka nggak paham di situ, Pak. Mudah-mudahan sahabat-sahabat perlebahan ya, yang bergerak di bidang perlebahan ya, ini khusus yang bergerak di bidang perlebahan ya, kalau ada sahabat-sahabat kita yang bermain negatif atau bermain jelek lah istilahnya, ya itu jangan diekspos, tapi harus didekati, dinasehati, harus dirangkul, dinasehati. Iya, kalau diekspos, oke, mungkin kita berpikir akan merugikan dia sendiri, tidak. Itu akan membawa dampak juga ke kita, karena kita eksposnya di dampaknya medsos. Lebih luas gitu. Karena kalau kita bicara madu Jambi itu semua akan kena. Jadi mari sekarang kita rubah ya mindset kita. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal negatif seperti itu, kita rangkul, kita nasihati, ayo kita bangun Jambi ini lebih baik, supaya apa? Supaya Jambi bisa menjadi sentral madu di Indonesia. Ya, Pak, kalau perlu, gitu, Pak. Jangan hanya di Sumatera, tapi di Indonesia. Siap, Pak. Nah, pokoknya kita. Kalau itu sudah terjadi, Pak, pasar luar negeri itu akan terbuka lebar. Jadi saya dari komunitas Go Ekspor, saya itu hanya bisa memfasilitasi. Jadi produk-produk yang sudah layak ekspor, itu bisa kita bantu mencarikan bayarnya, atau kalaupun bayarnya misalkan Bapak sudah ketemu bayarnya, kita mungkin bisa mendampingi prosedur pengirimannya, misalkan seperti itu, Pak. Siap, Pak. Jadi kalau kami bicara tentang pemeliharaannya, kualitasnya, nah itu semua kita serahkan kembali ke sahabat-sahabat yang bergerak di bidang perlebahan. Kalau itu Pak, semangat saya di sini, saya bergerak itu bekerja ini bukan untuk pribadi atau perusahaan saya sendiri. Ini yang saya jual ini nama daerah loh. Nah, Jambi loh, nama baik Jambi loh, iya kan. Jadi nggak sembarangan ya kan. Jadi kita lebih bagus kita berbuat gitu kan, jangan sampai ada sekecil apapun hal negatif yang kita ekspos gitu loh. Siap, saya setuju. Memang itu yang harus, apalagi sekarang dunia tanpa batas. Nah, benar, Pak. Dengan dunia tanpa batas, apapun yang kita lakukan orang luar tahu. Iya, benar. Kalau sudah stigma negatif terhadap terhadap produk ini sampai keluar ke pasar luar, kita akan jauh. Contohnya, sahabat mau tahu, saya sering bolak-balik ke China. Karena kan gini juga, Pak, kalau saya perhatikan. Dari Sabang sampai Merauke kita punya madu Jambi, madu Sumbawa dan yang lain, madu Kalimantan, madu Sulawesi, itu dengan kualitas bagus. Teman-teman kita mempromosikan bagus, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kualitas madu kita yang bagus ini nggak bisa bermain di pasar Eropa? Kan itu pertanyaannya, Pak. Ada apa ini? Iya kan? Nah, ini tadi, Pak. Jadi kalau stigma negatif itu mungkin sudah terbaca oleh orang luar, kita akan sulit untuk bergerak. Ayo, mari, mumpung itu belum besar, mari kita benahi bersama Pak Budi. Siap, Pak. Sebagai ketua, Pak ya. Oh enggak, kalau saya sih cuma berada di dalam organisasi, ketuanya Ibu Chandra Lela, Pak. Oh, ketuanya Ibu Chandra Lela. Oke, ya artinya begini, dengan sudah terbentuknya APIDA di Jambi ini yang membawahi Sumsel, Bangka Belitung dan Bengkulu tadi, artinya provinsi-provinsi yang lain pun sudah percaya terhadap Jambi. Seharusnya kita lebih bersemangat lagi. Siap, Pak. Ayo besarkan, ayo kita buat aturan-aturan yang saling menguntungkan. Siap, Pak. Jadi bukan saling sikut kiri kanan, tapi saling menguntungkan, sehingga kita bisa sama-sama maju. Siap, kita Pak. sama-sama madu, kita sama-sama bisa diterima di pasar mancanegara. Kami di lini penangkaran peternak yang menghasilkan, yang menyiapkan madu-madu, dan Mr. P, ketika ini memang benar-benar terjadi, ya kan, kita sangat mengharapkan bantuan dari pengalaman Mr. P di dunia ekspor, karena memang nggak mungkin seorang peternak ikut nanti, wah harus ya minimal tahu sih boleh, tapi kalau dia terjun langsung ini, nanti siapa yang ngurus penangkaran ini, Pak? Nah, itu loh, Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi teman-teman itu melakukan standarisasi produksi. Siap, Pak. Ya sesuai dengan permintaan pasar. Siap. Pasar mancanegara maksudnya. Nah, kalau itu sudah terjadi, kemudian sertifikatnya sudah ada, ya dari Departemen Kesehatan, atau kalau misalkan izin-izinnya, misalkan izin untuk pengelolaan segala macam, itu kita tinggal bisa mencari buyer, dan prosedur ekspornya insya Allah kita yang akan membantu, gitu, Pak. Jadi supaya jelas ininya, Pak. Jadi jangan sampai nanti
banyak sekali dari teman-teman UMKM. Kebetulan saya juga pembina UMKM. Nah, itu mereka produknya belum layak atau belum punya standarisasi, sudah kepingin diekspor. Nah, itu kan bicarakan masih. Jadi bukan berarti impian tidak boleh. Impian harus tinggi, tapi maksud saya ayo pelan-pelan standarisasinya diperbaiki. Nah, begitu juga dengan perlebahan ini, Pak. Siap. Nah, sahabat Madu CLB, itulah madu dari kacamata dunia ekspor itu ternyata peluangnya besar sekali. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Mr. P. Nah, teman-teman, tolong siapkan diri kita masing-masing, perbaiki kualitas, mutu, dan kalau bisa ditunjang oleh sertifikasi. Sehingga apa? Madu dari daerah Jambi bisa tembus pasar Eropa. Iya. Bukan begitu, Mr. B? Luar biasa, benar, Pak. Nah. Jadi permintaan madu setiap tahun itu di luar negeri itu sangat banyak sekali, Pak. Siap. Ya, yang terdekat saja seperti Thailand, Singapura, ya. Nah, itu, Thailand tuh, Pak. Ya. Saya penasaran sama Thailand tuh. Sebesar apa sih penangkarannya, jadi gini, Pak. Jadi gini, madu Taiwan, ya di Taiwan itu banyak permintaan, Hong Kong, Taiwan, ya, sama Singapura, Malaysia pun banyak permintaan. Nah, sekarang itu banyak disuplai dari Thailand, ya. Nah, saya juga tidak tahu nih, artinya kalau bicara besar Thailand itu seperti apa. Tapi saya membaca di berbagai artikel bahwa Thailand itu keunggulannya adalah mulai dari cara berproduksinya, Pak. Jadi jadi ketika dia berproduksi itu ada standarisasi yang dia lakukan, dan itu dia tularkan ke semua pelaku-pelaku. Nah, saya berharap juga nanti di APIDA itu membuat standarisasi. Pasti. Nah, dan itu ditularkan kepada teman-teman pelaku di sekitar sini, bahkan nanti seluruh anggota yang berada di bawah APIDA tadi, termasuk di Sumsel, di Bengkulu dan di Bangka Belitung, itu ditularkan. Jadi ketika kita punya standarisasi dan itu dibaca oleh calon-calon buyer dari luar negeri, dia tidak akan kita yakin, Pak, akan bisa mengalahkan Thailand. Jadi kan nanti buyer datang nggak perlu langsung belusukan kemana-mana, dia cukup cari mana sih sekretariat APIDA. Dia sudah melihat standarisasi, dia langsung lupa. Jadi maksud saya itu, jadi mari perbaiki dulu standarisasinya. Siap, kalau untuk pasar ekspor, insya Allah itu tidak sulit, Pak. Jadi kalau bicara pasar ekspor sulit itu kalau kita belum tahu caranya. Sulit itu kalau produk kita tidak diterima. Lah, tidak diterima kenapa? Bukan mereka tidak butuh, tapi karena tidak diterima itu karena apa? Karena standarisasinya belum memenuhi syarat yang dia minta. Itu, Pak Budi. Oke, sekali lagi Mr. P, terima kasih udah mau nih meluangkan waktunya datang ke penangkaran madu CLB nih. Nanti next time akan saya ajak nih keliling nih ke tempat kelompok-kelompok teman-teman kita nih yang di sini nih. Jadi orientasi kita nggak cuma CLB aja nih, nanti ada sahabat-sahabat lain juga yang punya penangkaran, ya kan. Nanti di situ kita bisa menilai kan, ada tolak ukur, ada perbandingan gitu loh. Oke, terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktunya di Madu CLB. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat Madu CLB. Tuh, ya apa yang disampaikan oleh Mr. P. Ketika kita ingin menembus pasar ekspor, ada fase-fase yang harus kita lalui gitu. Ya, oke Pak Budi, saya tadi sebelum ke sini, ya sebelum berbincang-bincang ini, saya tadi sudah keliling, saya sudah melihat, bahkan saya sudah makan, Pak, tadi ininya. Saya sudah langsung makan. Mantap. Makan madunya langsung dari sarangnya, luar biasa ternyata. Rasanya luar biasa nikmat, ya. Kemudian higienis sekali. Ya, dan aduh, pokoknya sulitlah disampaikan. Saya biasa minum madu di luar, dengan saya coba langsung di sini. Jangan berlebihan, Mr. P. Nah, bukan berlebihan, saya langsung mencoba, Pak. Saya adalah penikmat madu. Jadi saya rutin. Jadi saya setiap hari jalan kemana-mana, tuh saya selalu bawa madu, dan itu saya campur di botol gelas botol itu, Pak. Masuk ke dalam, saya ini dengan air putih. Jadi saya minumnya itu. Jadi orang lihat itu seperti teh, Pak, tapi itu bukan teh, tapi madu. Itu rutin saya lakukan itu. Nah, tapi ketika saya coba langsung dari sarangnya, luar biasa, Pak Budi. Nah, artinya madu kita sudah dianugerahi rasa yang nikmat. Kemudian jumlah panennya juga yang menurut saya itu juga bagus. Nah, tinggal satu lagi, Pak, satu lagi. Apa tuh? Tidak ada di negara lain, adanya cuma di Indonesia. Nah, itu. Apa itu? Lahan gambut, Pak. Nah, satu lagi benar kata Pak Budi. Jadi ini adalah lebah yang ada di lahan gambut. Jadi itu akan berbeda hasilnya dengan lebah yang ada di
lahan pematang lahan keras ya. Lahan keras ya. Karakternya masing-masing berbeda, sangat berbeda. Nah, artinya apa? Ini salah satu keuntungan kita. Tapi tinggal satu lagi PR kita, Pak Budi. Tolong ditularkan ke teman-teman. Bikin standarisasi pemeliharaan sehingga apa? Sehingga ketika standarisasi produksi kita buat dan dipatuhi oleh semua. Nah, ketika buyer datang atau saya ajak buyer nanti ke sini melihat, dia melihat standarisasinya sudah sesuai dengan yang dilakukan di negara mereka atau yang dilakukan di negara-negara eksportir lainnya. Pak. Saya yakin dia akan bisa kita alihkan di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Sekali lagi support dan motivasinya saya ucapkan terima kasih. Ini akan jadi kerja besar oleh teman-teman di Apida Sumbaksel. Dan harapannya dalam waktu dekat, nggak butuh waktu lama, mudah-mudahan nih madu Jambi, mau itu dari lahan gambut, mau itu dari lahan pematang, bisa ada yang bisa tembus go internasional atau go ekspor. Amin, luar biasa, Pak. Nah, sahabat Madu CLB, demikian bincang-bincang kita dengan Mr. P. Beliau ini ya luar biasa, pendiri komunitas Go Ekspor. Artinya apa? .org. Artinya apa? Ini produk-produk sahabat yang ingin ekspor nih, ini Mr. P nih. Nah, ini kerjaan dia. Siap. Ya. Oke, terima kasih telah menonton. Nantikan video-video kita berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Kalau ini bermanfaat, tolong di-share. Oke, terima kasih.